Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja menyuarakan peningkatan kesejahteraan di depan kantor Gubernur Jawa Timur pada Rabu sore. Tuntutan yang disuarakan diantaranya berkaitan dengan ketenaga kerjaan, jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Tuntutan yang disuarakan antara lain penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, kenaikan upah yang jauh di bawah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta penyediaan perumahan dan transportasi yang layak dan terjangkau. Banyak undang-undang ini terbukti setelah disahkannya tahun 2020, bahkan kemarin diperkuat dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023, justru persoalan tenaga kerjaan itu semakin kompleks. Ternyata banyak PHK, ternyata banyak perlindungan hak buruh yang dirampas. Pasca dilakukan audiensi, pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan akan meneruskan tuntutan dan memfasilitasi audiensi dengan pemerintah pusat. Sementara merespon kebijakan upah kerja, perlu ada kajian yang mendalam terkait indeks kebutuhan yang layak di setiap daerah, sehingga akan menjadi masukan bagi Kementerian Tenaga Kerja. Di Yogyakarta, berbagai elemen buruh yang bergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia menggelar long march di sepanjang Jalan Mangkubumi dan berakhir di titik 0 km. Buruh menyuarakan pencabutan Undang-Undang Ciptaker, penghapusan pekerja alih daya, hingga peningkatan kesejahteraan buruh. Satu isu yang sangat disorot adalah soal kemampuan buruh untuk memiliki rumah. Pasalnya UMK buruh di Yogyakarta tergolong rendah di tengah mahalnya harga properti. Ya, sangat-sangat mustahil. Bahkan ya selama ini masih banyak kawan-kawan buruh yang ikut dengan orang tuanya. Ya kebetulan orang tuanya punya rumah. Tapi masih banyak juga kawan-kawan buruh yang hanya tinggal di kos. Masa buruh juga menunjukkan bahwa UMK di 5 kabupaten kota DIY bervariasi, mulai sekitar 2 juta hingga 2,3 juta rupiah. Ratusan massa buruh di Palembang melakukan long march sejauh 1 km lebih menuju gedung DPRD Sumatera Selatan. Di sepanjang jalan, para buruh menyampaikan orasi yang menjadi tuntutan mereka, antara lain terkait kesejahteraan para buruh khususnya di Sumatera Selatan. Kita ngomong sejahtera, saya pastikan kami dari Serikat Buruh, mungkin dari elemen-elemen buruh lainnya, sampai sekarang pun juga tetap kami menolak. Karena apa? Kita tahu dengan kenaikan upah minimum Provinsi Sumatera Selatan, yang hari ini kita tahu kenaikannya tidak lebih dari mungkin 100.000. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan menyatakan upah buruh telah ditetapkan bersama Gubernur Sumatera Selatan sebagai upah minimum regional. Pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar melakukan kewajibannya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Para buruh yang tergabung dalam Forum Aliansi Serikat Pekerja menggelar aksi di Kompleks Islamic Center, Brebes, Jawa Tengah pada Rabu siang. Mereka datang dengan ratusan motor secara berkonvoi. Para buruh kemudian menggelar orasi sambil membentangkan spanduk yang berisi 5 tuntutan, yaitu peningkatan pengawasan industrial oleh pemerintah Brebes, perbaikan jalan dan lampu jalan di area yang dilalui oleh para pekerja, masih adanya kontrak pekerja seumur hidup. Belum semua perusahaan mengikuti surat edaran gubernur tentang skala upah maksimal perusahaan dan pengadaan trauma center. Upah murah juga kami sampaikan, dan insya Allah untuk nanti di Dewan Pengupahan tahun depan kita akan lebih berkomitmen lagi dengan Apindo-nya. Sementara itu, PJ Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar berjanji akan mengakomodir semua tuntutan para buruh, terutama bagaimana pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha. Tim Liputan CNN Indonesia.